Paling sederhana saja begini. Maaf ya, Papua dengan Lampung bedanya 2 jam. Duluan Papua. Kalau antum artikan hadis akhir malam dengan Allah turun, misal Allah turun ke dunia. Di situ ada. Ketika Allah turun di Papua, mana orang Lampung? Ketika Allah turun di Lampung, berarti meninggalkan Papua. Sedangkan sifat Allah meliputi seluruh alam, tidak dibatasi dengan tempat. Makanya tanzihul khaliq bin sifatil makhluk. Antum kalau ingin bicara masalah ini mesti hati-hati. Kalau antum menyentuh sesuatu yang sensitif, bisa salah antum. Ketika salah menilai Allah, bisa kufur antum di situ. Bisa bahaya. Contoh, misal, teman-teman sekalian, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa dengan Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Awas. Awas, hati-hati. Bahkan ayat yang tegas, fanasiyallah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Saya mau tanya pada antum, apakah Allah punya sifat lupa? Allah punya sifat lupa enggak? Tidak. Bagaimana menjawab syubhat yang dimunculkan oleh dai yang bernama Adi Hidayat yang mengatakan tidak mungkin Allah turun ke langit dunia karena waktu malam dunia berbeda-beda, dan juga mengatakan bahwa Allah tidak mungkin bersifat nisyan, lupa. Mohon bimbingannya. Yang kedua, memang Allah tidak memiliki sifat nisyan. Beda kalau Allah sengaja melupakan. Itu bukan lupa. Masa kalian tinggal bisa membedakan antara keduanya secara bahasa? Lupa dengan melupakan. Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Sama ketika orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal aku di dunia dalam keadaan melihat? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Ya, demikianlah ketika kamu di dunia didatangi ayat-ayat kami, kamu lupakan, maka sekarang kamu dilupakan. Kalau sengaja, maka itu bukan lupa. Allah tidak memiliki sifat lupa. Barakallahu fikum. Adapun yang pertama, bagaimana kita menjawab? Kita jawab bahwa sifat nuzul ma'lum wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'ah. Kita jawab. Wahai Adi Hidayat, berarti engkau sudah memperkirakan dan menerangkan begini turunnya, begitu turunnya. Dari mana kamu tahu? Tanya begitu. Ya saya tidak tahu. Nah, itu lebih baik. Saya tidak tahu kayak bagaimana turunnya. Selesai. Kalau kamu menerangkan turunnya begini, akhirnya kamu bingung sendiri. Stres. Turun sepertiga malam. Kemudian sepertiga malamnya bergeser. Sebentar di sini, sebentar di sana. Berarti itu yang disebut ta'lil. Sudah diulang tadi, ta'lil wa tashbih. Saya katakan ta'lil dengan tashbih ini hampir tidak terpisahkan. Kalau sudah mengatakan bukankah, berarti. Kalau turun berarti begini. Itu kamu sudah menerangkan tentang kaifiyah. Kalau menerangkan kaifiyah, ujung-ujungnya akan sesat. Akan menyatakan berarti Allah tidak punya sifat. Atau sebaliknya, berarti Allah sama dengan makhluk ila akhirih. Astagfirullah. Ini ikhwanuddin a'azakumullah akibat ta'lil. Maka stop. Jangan berbicara berarti kalau begini berarti jangan. Sebab turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Kamu, wahai Adi Hidayat, sedang berpikir turunnya dirimu sendiri mungkin. Nah, kayak Gatot Koco turun. Habis itu turun di sebelahnya, akhirnya terus di bumi terus. Harusnya kosong dong. Yaitu kalau Gatot Koco. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan burung. Allah tidak sama dengan Gatot Koco kalau ada. Itu juga khayal. Tidak sama dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Dan Allah maha besar. Allah maha besar. Hati-hati.
jangan terbawa untuk berbicara takyif. Ini sudah masuk dalam takyif. Bukankah ini berbeda berarti kalau Allah turun? Sudah. Jangan baca rinciannya. Beritanya dalam Quran dan Sunnah. Apakah engkau memiliki iman tentang ayat Allah wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa? Kalau dia tidak percaya, kafir. Oh, saya percaya. Ya, husnuzan, kalau dia masih muslim akan percaya. Tentunya Allah datang. Kalau Allah punya sifat maji, apa susahnya untuk ja'a ila hadhihi dunya atau ila sama'id dunya bagi Allah Subhanahu wa taala? Kayak apa? Wallahu taala a'lam, saya tidak tahu. Dan tidak diterangkan dalam Quran, tidak terangkan dalam sunnah. Tapi kok bisa begini, bisa begitu? Allah ala kulli syai'in qadir. Itu yang dia lupakan. Allah maha bisa. Memiliki kudrah. Barakallahu fikum. Sampai yang menerjemahkan kitab ini dengan kalimat Allah turun ke langit dunia, dikasih judul Allah turun dari arasnya ke langit dunia. Itu saya protes. Itu terjemahan salah. Kok salah? Perasaan dalam kitab ini nggak ada kalimat dari aras. Nggak ada. Turunnya Allah ke langit dunia, titik. Ini diterjemahkan kelihatan sama, padahal berbeda. Allah turun dari arasnya ke langit dunia. Ini belum saya dengar dalil-dalilnya dari mana. Kalau memang iya, mana dalilnya? Kalau nggak ada, jangan ditambah. Allah turun ke langit dunia, karena Allah maha bisa. Allah turun ke langit dunia dalam keadaan di arasnya. Masa nggak bisa bagi Allah Ta'ala? Bisa. Sehingga jangan dibahas yang tidak dibahas. Di Quran tidak dibahas, di hadis tidak dibahas, jangan dibahas. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Nanti kesan seperti tadi itu. Berarti Allah di dunia terus arasnya kosong. Loh, memang ada lafaz seperti itu. Allah meninggalkan arasnya. Enggak ada. Ya sudah, dari mana kamu tahu? Wallahu Ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Saya tidak tahu. Dan tidak ada dalam dalil-dalil. Maka kita katakan tidak tahu itu adalah sesuatu dari ilmu. Bahwa itu tidak dibahas. Rincian kayak apanya. Adapun turunnya mutawatir. Kalau engkau menentang turunnya Allah ke langit dunia, berarti engkau menentang sekian banyak hadis-hadis yang sahih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.